Alhamdulillah berkat hubungan silaturahim yang baik antara Hamalatul Quran dengan pejabat, inilah salah satu misi Almarhumlah Kiai Haji Mustaqim Syafi'i Mustaqim Romli Doso Peterongan. Nah, saya sangat mengapresiasi, saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Mustaqim Romli. Dimanapun berada, disitulah tempat Anda berjuang. Meskipun pada waktu itu menjadi bahan pasan-pasan banyak kiai karena bajunya kuning sultan. Tapi saya sangat mendukung sekali Undar itu, meskipun kondisi itu sekarang mulai penataan kembali dan membangun kerjasama dengan Hamalatul Quran, itu konsep-konsep dasar tetap dipegang, tidak boleh berubah. Nah, seperti di Undar Jamiah Hufadzul Quran itu tetap ada, karena pesertanya itu konflik keluarga seperti itu. Dari keluarga besar Undar meminta Hamalatul Quran untuk datang sebagai penyelamat program. Alhamdulillah, karena saya ini mencari kuliah gratisan, ternyata ada yang ngasih ya. Alhamdulillah. Begitu juga di sini, saya meminta ada Inaifas ini untuk bisa bekerjasama santri-santri tahfidz ini untuk mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah, Al-Fadilah ini bisa bekerjasama dengan baik. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah, memberikan apa yang kita pilih dan Allah memilihnya. Hidup ini suatu pilihan untuk dipilih. Manusia ini ada yang produknya ini langsung dari Allah dan ada yang produknya ini dari alam bumi. Seperti nyawa, ini kan produk dari Allah langsung ini, dibawa oleh malaikat. Ketika ibu hamil berapa kali itu 40 hari ketiga ya. Nah, ini kan produk dari Allah langsung. Sedangkan proses pertumbuhan ini adalah dikawal oleh manusia. Perjalanannya sampai lahir sampai berikutnya adalah dikawal oleh campur tangan manusia. Di sini Al-Fadilah adalah pejuang yang campur tangan untuk mengantarkan pilihan-pilihan kita memilih agar dipilih oleh Allah sebagai hambanya, yaitu Hamilul Quran, dan sebagai pangkat yang disandang Hamilul Quran ini tidak bisa didapat kalau tidak mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, semoga salawat salam tersampaikan kepada Hadratul Rasul yang mana syafaat ini telah kita terima, telah kita dapatkan sejak kita dalam catatan di Lauh Mahfuz. Semoga syafaat ini kita sampai bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, perkembangan demi perkembangan yang ada di manapun kita berada, NU didirikan. Sebenarnya Amaliyah NU ini ada sejak zaman kerajaan dulu. Saya telah banyak mendatangi museum-museum kerajaan, termasuk kerajaan Malaka, Gurindam di Batam. Saya lihat kitab yang diajarkan oleh Sultan, oleh Raja, yaitu kitabnya ya Fathul Qorib, kemudian
ilmu. Kemudian untuk perpolitikan yang diajarkan adalah Ahkamus Sultaniyah. Kemudian saya datang ke Kerajaan Siak Riau. Itu juga sama, rajanya adalah Syarif Qasim. Kemudian saya datang lagi ke Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Saya melihat museumnya Sultan Mahmud, itu yang diajarkan pun juga sama. Saya datang ke Makassar. Makassar, Kerajaan Goa Sultan Hasanuddin, itu juga sama. Saya datang ke Pulau Lombok, Mataram, sama, ajarannya adalah sama. Kenamaan NU Nahdlatul Ulama dideklarasikan, ditunjukkan oleh para kiai-kiai. Sebenarnya sebelum NU dilahirkan itu di Bayatul Aqobah, itu tempatnya sebelah timur Terminal Mina. Di situ tempat yang mau digusur dibongkar oleh pemerintah Arab tapi tidak bisa. Itu tempat di mana Nabi membaiat sahabat-sahabat masuk Islam, termasuk persiapan hijrah ke Madinah. Tempat itu digusur nggak bisa, akhirnya dipagari seperti pagar temes lapang, pagar tinggi, kemudian pintunya besar, bentuknya besar. Alhamdulillah saya ketika umroh yang ketiga bisa masuk ke sana. Disitulah pada tahun 1890 berapa, itu di ensiklopedia Islam itu ada itu. Ada namanya Komite Nusantara. Di situ itu anggotanya adalah Syekhona Khalil, Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Yasin Padang, kiai-kiai ulama-ulama Indonesia berkumpul di situ. Di situ membahas tentang Komite Nusantara. Wilayahnya itu sampai ke Johor Malaysia, Vietnam, Taiwan, Brunei, itu masuk di Nusantara, termasuk Papua Nugini itu juga masuk wilayah Nusantara. Disepakati adalah yang menjadi ketua komite itu adalah Muhammad Hasyim Al-Jawi, Muhammad Hasyim Jawa, yaitu Hasyim Asy'ari. Demi perjalanan perjuangan Hasyim tidak sekedar mengajarkan ilmu, akan tetapi berjuang menyebarkan ilmu kepada seluruh masyarakat dengan jalur santri. Yai Hasyim ini mempunyai amalan sehingga bisa diterima di seluruh lapisan, bisa mempersatukan Indonesia. Adalah menurut cerita kiai-kiai adalah tahajud menggunakan makrok khatam. Nah, oleh karena itu amaliyah inilah yang kami berjuang untuk mempertahankan. Dan saya yakin Mbah Hasyim itu waliyun min auliyaillah. Ketika program ide gagasannya kita perjuangkan, kita tindak lanjuti, pasti barokah riyadhahnya ini selalu kepada kita semua. Allahumma amin. Pada tahun 1926, kenapa harus didirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu? Revolusi Mekah diserang Wahabi tahun berapa itu? 24 nih. 1924 revolusi ulama-ulama Indonesia. Ketika akan ada revolusi itu, kitabnya digolong oleh kabeh yang tersisa. Nah, sekarang kitab yang diajarkan di sini pesantren Al-Fadilah ini tiada lain hanyalah
berjuang untuk menyelamatkan akidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Panjenengan sedaya diundang rawuh mriki, ada yang perlu kami sampaikan, kami tawarkan, karena di sana sini sudah banyak lembaga-lembaga Nahdlatul Ulama, baik itu diniyah maupun madrasah. Menurut kami, meskipun hal ini sepele, akan tetapi kami menganggapnya tidak boleh dibiarkan berlalu. TPQ di sana sini banyak yang liburnya minggu, kemudian sandi-sandi sosial, sandi-sandi ke-NU-an ini banyak ditinggalkan. Lah, ciri khas NU, umpamanya PPQ ini diawali dari nawaitul wudu'a, usolli fardhu zuhri, kabirul wal, at-tahiyatu. Ini di sana sini sudah banyak ditinggalkan, diganti selawatan Asmaul Husna yang ada di sinetron-sinetron itu. Nah, ya baik saja. Akan tetapi karena kita ini ya, karena kita ini orang NU, bangunan Kiai NU itulah yang harus kita perjuangkan, kita pertahankan. Nah, setiap kali saya kesini ini umumnya mesti cerita gitu-gitu. Coba saya sampaikan, kita ajak rundingan wali santri bagaimana kalau Al-Fadilah ini jalur sekolah dulu. Gimana responnya? Kalau memang sepakat iya, tahapan-tahapannya itu kita komunikasikan, dan dominasi tenaga pengajar adalah anak didik kita yang kita kirim sekolah ke berbagai tempat, ke berbagai pesantren. Itu kita bawa pulang, kita unduh untuk menjalankan misi program Al-Fadilah. Tiada lain adalah apa yang menjadi wiridan-wiridan para kiai-kiai NU itu kita kuatkan. Perkembangan seperti apapun, dasar itu tidak boleh berubah. Dasar itu harus tetap kokoh. Meskipun sekarang dunia gadget ini ya, serba klik, akan tetapi yang menjadi dasar ini tidak boleh berubah, tidak boleh bergeser. Nah, oleh karena itu setelah ini nanti ada musyawarah yang memimpin, monggo terserah sinten, apakah para wali santri ini menyepakati kalau Al-Fadilah ini membuat sekolahan sendiri. Nah, selama ini sekolahnya itu kerjasama, dibawa ke Asudia, dibawa ke Man, dibawa ke, saya tidak tahu, banyak sekali itu ya. Nah, kalau nanti ini disepakati kita membuat sekolah sendiri, nah ini ada Pak Kemenak, Pak Kiai Mustaqim ini yang bisa menata jalan-jalannya. Di pusat kami memprakarsai sekolah SMK NU, SMK Kesehatan, kemudian menyelamatkan Madrasah Aliyah Nurul Jadid. Akan tetapi saya selalu wanti-wanti, kita mendirikan lembaga sendiri, sekolah sendiri, ini tujuannya adalah agar kita tidak diatur oleh orang lain. Kita yang ngatur menurut kita sendiri. Bila mana ada hal-hal yang petunjuk dan teknis ini kurang pas dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, maka kebijakan inilah yang selalu kita komunikasikan bagaimana bisa berjalan, kita menyelamatkan akidah ahli sunnah an-nahdiyah di bumi Indonesia tercinta ini.
Sekolah yang dimiliki Hamalatul Quran ini ada 3. Satu, SMP Islam Hamalatul Quran Al-Ijabah, kemudian SMK Pertanian Hamalatul Quran Al-Ijabah, kemudian SMP Hamalatul Quran Ringin-Agung. Di sini telah hadir Ustadz Pak Izin, adalah termasuk tim perumus silabi dan kurikulum sekolah tersebut. Dan sekolah formal yang ada di Hamalatul Quran adalah Pondok Pesantren Salafiyah. Pondok Pesantren Salafiyah ini segalanya diatur sendiri dan pemerintah tinggal menaikkan gitu aja. Jadi kurikulumnya ya kurikulum tadi yang disebutkan tadi, tahajud, muraqabah dan duha. Kemudian pelajarannya seminggu berbahasa Inggris, seminggu berbahasa Arab. Alhamdulillah para lulusannya kita sudah bisa bawa ke sini yang menjadi pengurus di sini, termasuk Ustadz Asep, terus Bapak tadi itu bisa di sini sebatas menyelamatkan tindak lanjut pesantren Al-Fadilah berikutnya. Alam Darija dan kawan-kawan ini yang menindaklanjuti sebagai putra pertama Bapak Haji Ilyas Udin. Untuk sementara ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.